yang mustahil di dalammu. Allahku yang ajaib, keajaiban besar terjadi, mengubahkan seluruh hidupku. Ku percaya kuasa-Mu di dalamku. Hari-hari ku lewati bersama Yesus. Sukacita ku temukan hanya dalam Yesus. Tiada yang mustahil bagi nama Yesus. Ku percaya mujizat besar terjadi di dalam hidupku, sebab tiada yang mustahil di dalammu. Allahku yang ajaib, Allahku yang ajaib. Ku percaya mujizat besar terjadi di dalam hidupku, sebab tiada yang mustahil di dalammu. Allahku yang ajaib, keajaiban besar terjadi, mengubahkan seluruh hidupku. Ku percaya kuasa-Mu di dalamku. Keajaiban besar pasti terjadi. Saat ku berjalan tanpa tujuan, ku terjebak dalam persimpangan. Ku melihat tiada jalan keluar, namun ku tak mau menyerah. Saat ku berjalan tanpa tujuan, ku terjebak dalam persimpangan. Ku melihat ada jalan keluar, namun ku tak mau menyerah. Setiap persoalan pasti ada jalan keluar dari persoalan. Ayo jangan menyerah, tetaplah percaya, harapan masih ada. Saat aku berjalan tanpa tujuan, ku terjebak dalam persimpangan. Ku melihat ada jalan keluar, namun ku tak mau menyerah. Setiap persoalan pasti ada jalan keluar dari persoalan. Ayo jangan menyerah, tetaplah percaya, harapan masih ada. Setiap persoalan pasti ada jalan keluar dari persoalan. Ayo jangan menyerah, tetaplah percaya, harapan masih ada. Harapan masih ada, pasti ada jawaban. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut.
Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Kalau saya percaya, saya pasti ditolong. Kalau kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Jangan kamu takut. Kalau saya percaya, saya pasti
kepadamu dengan segala syukur. Ku datang kepadamu dengan segala pujian. Terimalah Tuhan nyanyian syukurku, hanya untuk senangkanmu. Tuhan Yesus, hanya Kau yang layak. Tuhan Yesus, hanya Kau yang ku sembah. Sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu. Terimalah Tuhan nyanyian syukurku, hanya untuk senangkanmu. Tuhan Yesus, hanya Kau yang layak. Tuhan Yesus, hanya Kau yang ku sembah. Sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu. Sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu. Perhatian, ibadah Kids Impact akan segera dimulai. Mari adik-adik, persiapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Menuai berkat besar. Shalom adik-adik. Kids Impact sejak kecil sudah kuat. Yuk adik-adik yang mau memuji Tuhan bersama-sama dengan kita mau berdoa dulu ya sebelumnya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau memuji-muji nama Tuhan. Kami mau bersorak buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita mau katakan, amin. Mari adik-adik, bersama-sama kita memuji Tuhan. Ku senang karena Yesus baik.
Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Kak Faye di Kids News minggu ini. Gimana kabar adik-adik semuanya? Kak Faye berdoa semuanya terus punya tubuh yang sehat dan yang pasti rohnya semakin menyala-nyala. Amin. Adik-adik, Kak Faye mau tanya, apakah adik-adik rajin pelayanan? Siapa adik-adik yang sudah ikut pelayanan di gereja masing-masing? Boleh angkat tangannya. Wah, adik-adik semuanya luar biasa ya, sejak kecil sudah melayani Tuhan. Nah adik-adik, buat adik-adik yang belum terlibat di dalam pelayanan, Kids Impact membuka kesempatan untuk adik-adik semuanya bisa terlibat di dalam pelayanan. Sekalipun masih kecil, tapi kita semuanya mau belajar untuk melayani Tuhan. Yang belum terlibat di dalam pelayanan ya, apa saja sih pelayanan yang ada di Kids Impact? Wah banyak banget adik-adik. Ada pelayanan di bagian komputer atau multimedia, ada pelayanan menjadi asisten kakak guru, ada juga pelayanan fotografi, atau adik-adik mau menjadi WL, worship leader, atau menjadi singer, atau adik-adik bisa pintar menari, adik-adik bisa join di creative ministry. Ada dance, ada BV, body voice, ada juga flag ya. Oke, semuanya boleh daftar bagi adik-adik semuanya yang mau pelayanan. Di mana adik-adik mendaftar? Nah, adik-adik bisa hubungi nomor telepon berikut ini. 081 18 907 907. Kita tunggu adik-adik semuanya ya untuk bisa sama-sama pelayanan. Oke. Nah, adik-adik, kita akan menyambut teman-teman yang baru pertama kali datang. Apakah ada di antara adik-adik baik yang ibadah online maupun onsite yang baru pertama kali datang? Yuk, yang ibadah onsite yang baru pertama kali datang boleh lambai-lambai tangannya? Oke, selamat datang adik-adik. Yang ibadah online juga boleh kasih jempolnya di live chat kalau adik-adik baru ikut pertama kali beribadah di Kids Impact. Kami semuanya menyambut adik-adik selamat datang di Kids Impact. Nah, sekarang kita juga ada video Pastor Nita yang akan menyambut adik-adik yang baru pertama kali datang. Kita lihat sama-sama ya. Yuk, let's check it out. Shalom adik-adik, perkenalkan saya Pastor Nita Setiawan, Ketua Divisi Kids Impact di Gereja Keluarga Allah. Saya ingin menyambut untuk adik-adik semua yang baru pertama kali bergabung di dalam Kids Impact, welcome. Kami semua sangat senang dengan kehadiran dan kedatangan adik-adik. Buat adik-adik yang ingin join dengan kelompok sel ataupun parents yang ingin menanyakan pertanyaan seputar Kids Impact, dapat menghubungi ke nomor berikut ini 081 18 907 907. Ikuti terus keseruan kegerakan di dalam Kids Impact. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, sekarang Kak Faye mau menanyakan apakah ada di antara adik-adik atau kakak-kakak yang selama 1 minggu ini berulang tahun. Yeay, buat yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati setiap adik-adik dan juga kakak-kakak semuanya ya. Tuhan pakai kakak-kakak dan adik-adik lebih luar biasa lagi. Nanti kita akan berdoa ya buat adik-adik dan juga kakak-kakak yang berulang tahun. Oke, nah sekarang adik-adik saatnya untuk kita memberikan persembahan. Oke, adik-adik sudah siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan? Sudah ya, adik-adik bisa berikan persembahan. Kalau yang di onsite secara langsung bisa langsung dimasukkan di kotak persembahan. Atau bagi adik-adik yang beribadah online, adik-adik bisa scan QR code yang ada di layar. Ataupun adik-adik bisa kirimkan atau transfer persembahan adik-adik di nomor rekening yang ada di layar berikut ini. Terima kasih adik-adik semuanya, Tuhan pasti disenangkan dengan persembahan kita. Oke adik-adik, kita mau berdoa dulu buat teman-teman dan juga kakak-kakak yang berulang tahun di minggu ini. Sekaligus kita berdoa buat persembahan. Yuk, kita lipat tangannya dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa ini. Kami merasakan kasih dan berkat Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Hari ini kami juga berdoa buat teman-teman kami ataupun juga buat kakak-kakak yang sedang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa biar Tuhan memberikan tubuh yang sehat, Tuhan memberikan berkat yang melimpah. Mereka semuanya boleh mengalami kasih anugerah Tuhan yang semakin dilimpahkan di usia yang baru. Kami juga berdoa segala yang mereka dibuat Tuhan berhasil di dalam sekolah mereka, di dalam studi, ataupun di dalam
keluarga ataupun pekerjaan mereka. Kami menyerahkan setiap teman-teman kami dan juga kakak-kakak yang berulang tahun ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya mereka akan terus diberkati dan dipakai Tuhan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, sekarang kami juga akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang sudah kami siapkan ini boleh kami berikan dengan hati yang penuh cinta, hati yang penuh sukacita kepada Tuhan. Kami percaya setiap persembahan kami boleh dipakai untuk menjadi berkat, untuk memperlebar setiap pekerjaan Tuhan di gereja kami ataupun di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita. Mari adik-adik dan kakak-kakak semuanya yang siap memberikan persembahan yang terbaik, boleh sama-sama kita katakan, amin. Yes. Oke adik-adik, saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Pastikan adik-adik siapkan satu alat tulis, yang kedua buku untuk mencatat setiap rema yang disampaikan lewat firman Tuhan hari ini. Jangan sampai adik-adik nggak mencatat ya, supaya tidak lupa setiap poin, setiap rema yang akan kita dengarkan. Dan pastikan adik-adik semuanya siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus. Nggak ada yang main-main ya, nggak ada yang sibuk-sibuk sendiri. Kita mau belajar untuk menghormati firman Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yes, adik-adik semuanya luar biasa. Selamat mendengarkan firman Tuhan, selamat mendapatkan berkat rohani yang terbaik, dan Kak Fe percaya adik-adik semuanya hari ini akan terima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kids Impact, sejak kecil sudah kuat. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan memberkati. Shalom Kids Impact. Wah, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya selalu sukacita dan luar biasa. Tidak terasa kita sudah ada di minggu keempat adik-adik di bulan Maret ini. Bulan ini kita belajar tentang berkat Tuhan. Apa adik-adik? Yes, berkat Tuhan. Minggu ke-1, adik-adik sudah belajar tentang perjanjian berkat Tuhan. Minggu kedua, kalau adik-adik ingat, belajar tentang apa? Yes, sukacita menabur. Minggu ketiga, adik-adik belajar tentang apa? Ya, persembahan persepuluhan. Sangat menarik adik-adik, bulan ini kita belajar lanjut terus tentang berkat Tuhan. Dan hari ini, minggu keempat bulan Maret, minggu yang terakhir, kita akan belajar bersama-sama tentang menuai berkat besar. Apa adik-adik? Ulangi sekali lagi. Yes, menuai berkat besar. Adik-adik, menuai itu apa ya? Coba menuai. Menuai itu apa adik-adik? Bagaimana ya caranya untuk bisa menuai berkat yang besar? Wah, di sini nih ya, kakak akan ceritakan firman Tuhan di minggu ini adik-adik. Yuk adik-adik, dengarkan, perhatikan firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Yes, sungguh-sungguh. Adik-adik semuanya harus terus belajar firman Tuhan dan benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menerima anugerah Tuhan. Terutama berkat Tuhan yang sangat besar. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa dulu ya. Kita akan buka firman Tuhan hari ini supaya Roh Kudus memberikan kita pengurapan sehingga yang kita dengar, yang kita terima semuanya dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, kita datang pada Tuhan. Semua berikan sikap yang terbaik adik-adik. Mungkin kalian sedang membawa sesuatu, coba bisa diletakkan. Mungkin ada yang makan minum? No. Kita akan fokus, kita akan berdoa. Kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Berkat-Mu melimpah buat kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau berikan buat kami boleh sehat hari ini. Sehingga kami bisa mengikuti ibadah secara online. Ini semua karena berkat Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong. Tuhan menyertai, sehingga apa yang sudah kami terima, kami boleh melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau berjanji, fokus,
duduk diam, mendengarkan firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, nama di atas segala nama, Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa. Semua yang percaya, semua yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama adik-adik, amin. Haleluya. Adik-adik jangan lupa, kalian juga sudah siapkan Alkitab bukan? Ya, very good. Nah, kita buka adik-adik di dalam Yosua, pasalnya yang ke-18, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kita baca ya. Coba perhatikan sekali lagi, adik-adik fokus, buka Alkitab kalian. Yosua, pasal 18, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Wah, judulnya saja sudah pembagian sisa tanah loh adik-adik. Berarti ini bicara tentang menerima sesuatu nih ya. Menerima apa nih ya? Kita pelajari bersama. Ayat yang pertama. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Ngomong-ngomong negeri itu telah takluk loh kepada mereka. Berarti semuanya takluk kepada Israel adik-adik. Nah, coba apalagi nih ya. Lanjut, ayat yang kedua. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Wah, ada 7 yang belum mendapatkan adik-adik. Yang seharusnya mereka sudah mendapat berkat yang sangat besar dari Tuhan. Tetapi ada 7 ini yang belum mendapatkan bagian milik pusaka. Ayat yang ketiga, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Wah, ini Yosua ini menyampaikan kepada orang-orang Israel. Lalu yang keempat, ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu. Mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Itu kata Yosua. Ayat yang kelima, perhatikan adik-adik. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Ayat yang ke-6, adik-adik perhatikan, kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Itu perintah Yosua adik-adik. Ayat yang ke-7. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu. Karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan. Yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Sangat menarik. Ayat 8, kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi. Sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat. Supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, pergilah, jelajahilah negeri itu. Catatkanlah keadaannya. Kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Ayat 9. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar. Kota demi kota dalam 7 bagian. Lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan. Dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Adik-adik, sangat menarik sekali ini ya. Dari kisah firman Tuhan yang sudah kita baca. Bahwa masih ada 7 adik-adik.
7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka atau warisan. Padahal Tuhan itu telah memberikan tanah Kanaan secara penuh kepada bangsa Israel loh adik-adik. Tapi mengapa hal ini bisa terjadi? Kok bisa 7 suku belum mendapatkan sesuatu? Mengapa Yosua sampai menegur mereka? Mengapa adik-adik? Ya, ternyata yang menjadi penyebab utama mengapa 7 suku Israel tersebut belum mendapatkan bagian warisan mereka adalah karena kemalasan mereka sendiri adik-adik. Apa? Ya, kemalasan mereka sendiri. Malas itu apa sih adik-adik? Ada yang tahu? Apa itu malas? Ya, malas itu sama dengan menunda, berhenti, dan tidak berbuat apa-apa. Karena sudah nyaman dengan kondisi sekarang. Jadi dia tidak mengerjakan sesuatu yang lebih berguna. Adik-adik, dari cerita ini kita dapat memahami bahwa ada suku-suku Israel itu ternyata yang bermalas-malasan. Sehingga Yosua sampai menegur mereka dan menyuruh mereka untuk tidak bermalas-malasan. Salah satunya sampai mencatat keadaan negeri itu mereka harus belajar loh untuk rajin ya. Nah adik-adik dari cerita firman Tuhan ini kita dapat belajar. Yang pertama adik-adik, Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk tidak bermalas-malasan. Kalau adik-adik mau mengalami berkat yang besar, sama adik-adik. Adik-adik harus melakukan hal-hal yang besar juga. Untuk melakukan hal-hal yang besar, adik-adik bisa memulai dahulu dari hal yang paling kecil. Memulai dahulu dari perkara kecil. Perkara kecil, apa itu Kak? Ya, perkara kecil. Contoh paling sederhana, adik-adik bisa mengerjakan PR. Dan belajar di rumah dengan sungguh-sungguh. Nah, coba angkat tangan siapa yang suka mengerjakan PR di rumah? Ada? Wah, banyak sekali kalian anak yang hebat. Mengerjakan PR itu juga mesti harus sungguh-sungguh adik-adik ya. Karena itu hal yang kecil, tapi kalau kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan percayakan hal yang sangat besar untuk kalian semuanya. Amin. Membantu lagi mama membersihkan rumah atau kamar kita. Coba di sini siapa adik-adik yang suka membantu mama, terutama membersihkan kamar kalian sendiri loh. Siapa? Wah, hebat. Kalian anak-anak yang luar biasa. Itu salah satunya hal yang kecil. Hal yang sangat-sangat kecil yang bisa adik-adik lakukan ya. Juga mengatur waktu dengan baik adik-adik. Waktu bermain ada sendiri. Waktu kalian harus juga belajar ada sendiri. Adik-adik bisa membagi waktu dengan baik. Supaya tidak selalu, wah aku kan suka main game Kak. Boleh, tetapi ada waktunya ya. Adik-adik bisa gunakan waktu sebaik mungkin. Ketika adik-adik dapat melakukan dengan sungguh-sungguh dan setia dalam perkara yang kecil adik-adik, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan haleluya. Ingat ya adik-adik, kita tidak boleh malas. Yuk kita katakan bersama-sama ya, aku anak yang rajin. Coba. Katakan, 2, 3. Aku anak yang rajin. Amin. Itu poin yang pertama adik-adik. Ya, Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel untuk tidak bermalas-malasan. Poin yang kedua, adik-adik, bagaimana cara Tuhan itu memberkati kita? Ingin tahu? Ingin tahu bagaimana cara Tuhan memberkati kita? Bisa loh lewat orang lain adik-adik. Hah? Lewat orang lain? Maksudnya gimana Kak? Contoh nih ya, adik-adik diberkati dengan kepandaian. Nah itu lewat siapa? Yes, lewat Bu Guru, Pak Guru yang mengajarkan ilmu setiap hari di sekolah. Ya, jadi jangan meremehkan orang lain adik-adik. Siapapun mereka, ya, mereka adalah orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk memberkati hidupmu.
Ya, maka dari itu adik-adik kalau di sekolah juga harus mendengarkan saat Bu Guru atau Pak Guru menjelaskan pelajaran untuk kalian semuanya. Karena merekalah kalian mendapatkan berkat loh. Apa berkatnya? Ya, ilmu pengetahuan. Kemudian adik-adik, cara Tuhan lagi nih ya. Lewat Tuhan sendiri. Lewat Tuhan sendiri, maksudnya gimana Kak? Lewat Tuhan sendiri berarti berkatnya turun dari langit. Nah, adik-adik, lewat Tuhan sendiri itu adik-adik senantiasa bersyukur loh. Tuhan kita sangat baik. Kita diberkati dengan luar biasa. Tuhan memberkati kita dengan memberikan kita papa, mama yang sangat sayang dengan kita. Mungkin ada juga ada kakak, ada adik yang senantiasa menyayangi kita. Itu termasuk berkat yang Tuhan berikan sendiri loh untuk kalian semuanya. Kok bisa Tuhan memberikan sendiri? Coba aja adik-adik, bisa nggak kalian membuat kakak, membuat adik, membuat mama, membuat papa? Nah, semuanya itu ciptaan Tuhan yang disediakan untuk kalian semuanya, untuk berkat hidup kalian semua. Nah, adik-adik, termasuk juga nih ya, kita dapat sekolah, kita dapat makan makanan yang sehat. Maka dari itu kita benar-benar harus percaya dan jangan batasi Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Adik-adik jangan takut di masa krisis atau masa yang sulit sekalipun, karena Tuhan selalu ada untuk kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus selalu ada untuk kita, yang percaya katakan amin. Yes. Adik-adik, misal kita mengalami kesulitan nih ya, kesulitan saat mengerjakan PR. Adik-adik dapat berdoa, meminta pertolongan, meminta tuntunan Tuhan. Supaya apa? Tuhan memberikan hikmat. Hikmat kepintaran dan konsentrasi untuk belajar dengan baik. Agar adik-adik bisa memahami dan mengerjakan setiap tugas sekolah dengan baik. Amin adik-adik. Kalian percaya Tuhan sanggup menolong? Yes, amin. Coba yang percaya acungkan jempol dua-dua. Katakan, aku percaya Tuhan pasti tolong. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Yes. Adik-adik, berkat Tuhan juga lewat tangan kita loh. Yang cekatan, yang terampil. Maksudnya gimana ya? Kok berkat Tuhan bisa lewat tangan kita? Yang cekatan, yang terampil? Ya, adik-adik, Tuhan juga memberkati kita loh lewat tangan kita sendiri. Maka dari itu, yuk adik-adik harus kembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan. Talenta yang Tuhan sudah percayakan. Talenta, misal nih, siapa yang suka menyanyi? Ya, good. Siapa yang suka menari? Oh, ada juga nih ya. Siapa yang suka bermain musik? Very good. Maka dari itu, teruslah berlatih adik-adik. Dan terus kembangkan keterampilan dan talenta yang Tuhan berikan untuk hidupmu. Maka engkau akan diberkati lewat setiap karya tangan yang engkau kerjakan. Adik-adik, yuk kakak ajak untuk kita semuanya bisa melakukan tugas kita dan kewajiban kita semuanya sebaik mungkin. Jika ada ulangan, adik-adik juga harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sukacita. Nah, supaya kita terus diberkati dan dituntun oleh kuasa Tuhan. Tapi kalau belajarnya adik-adik merasa terpaksa, bersungut-sungut, pasti saat menangkap pelajaran pun juga akan mengalami kesusahan. Nah, maka dari itu belajar dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, maka Tuhan akan tolong kita. Di dalam ulangan, di dalam tes, kita bisa sungguh-sungguh mengerjakannya. Dan kita mendapat nilai yang terbaik dan kita persembahkan nilai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Kalau adik-adik melakukan itu semuanya, berarti adik-adik ini akan menerima dan menuai berkat Tuhan loh. Seperti tadi yang kakak sudah ceritakan, menuai berkat yang besar. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar, kita sudah belajar firman Tuhan. Adik-adik siap untuk menerima berkat yang besar? Siapa yang siap? Lambai-lambaikan tangannya. Siapa yang siap? Amin. Yes. Kalian anak-anak yang luar biasa. Nah, saat ini adik-adik kita akan berdoa sungguh-sungguh.
Dan tirukan doa kakak ya, supaya kalian semuanya bisa berdoa dengan sungguh-sungguh dan kita mengakui setiap kesalahan yang kita buat di hadapan Tuhan. Kita undang masuk untuk Yesus, Roh Kudus menyertai kita, sehingga kita semuanya bisa diberkati. Kita mau datang pada Tuhan, taruh tangan kiri adik-adik di dada, dan angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini aku mengakui segala dosaku. Aku undang Engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku bersyukur sebab Tuhan mengasihiku. Aku mau terus menjadi anak yang rajin, supaya aku bisa menuai berkat yang besar dari Tuhan. Ajarkan aku untuk selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan karya-Mu yang sangat luar biasa dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalau kita sudah berdoa, kita sudah minta ampun untuk setiap perbuatan yang mungkin kadangkala kita masih bermalas-malasan, masih tidak rajin, kurang disiplin, Tuhan mengampuni kita. Dan kita akan memulai sesuatu yang baru, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin adik-adik. Wah, kita menunggu apa nih ya? Ya, benar sekali. Kita menunggu ada ayat emas ya. Ayat hafalan kita hari ini adik-adik. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat 4. Coba buka lagi Alkitabnya adik-adik. Amsal 13 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya. Dengan lantang adik-adik. Dengan lantang ya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah menemukan? Yes. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amin adik-adik. Sekali lagi ya kita baca ya. Sekali lagi kita baca ayat hafalannya dengan lantang dan sungguh-sungguh. Siap semuanya? Oke. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Amin. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik semuanya mampu untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Demikianlah firman Tuhan di minggu keempat bulan Maret hari ini adik-adik. Dan kalian semuanya terus lakukan apa yang menjadi pesan Tuhan, terus rajin dan jangan bermalas-malasan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Bye-bye. Kita bersyukur hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, angkat kedua tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan sepanjang hari ini kami tahu Engkau menyertai aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan ada hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, kiranya Tuhan tangan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan ada atas keluarga demi keluarga. Bahkan Tuhan berkati pelajaran, berkati studi Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan adik-adik Kids Impact ini dimanapun mereka berada, Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan pakai setiap adik-adik ini Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun mereka berada, nama-Mu dipermuliakan. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih-Mu Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus-Mu ada atas setiap kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan Pastor Nita adik-adik, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.
takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan